Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul kembali pada kegiatan pembelajaran biologi kali ini. Dan Ibu harap semoga kita semua terus semangat sampai akhir pembelajaran nanti. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas dipersilahkan untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian semua. Di sini, apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Wah, alhamdulillah hadir semua ya. Nah, sebelum memasuki materi yang akan Ibu jelaskan mengenai sistem ekresi pada manusia, Ibu akan bertanya terlebih dahulu kepada kalian semua. Coba, sebutkan di sebelah mana letak hati kalian? Di sebelah kanan bawah, Ibu. Ya, benar sekali. Letak hati manusia itu terletak di sebelah kanan. Nah, hati juga merupakan salah satu organ ekresi pada manusia. Di samping hati sendiri, terdapat 3 organ ekresi pada manusia. Ada yang bisa sebutkan? Kulit. Paru-paru, Bu. Ginjal, Bu, ginjal. Ya, betul sekali. 3 organ ekresi lainnya yaitu kulit, paru-paru, dan ginjal. Nah, oleh karena itu, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok besar dan ketika Ibu sudah membagi kalian menjadi 4 kelompok besar, kalian bisa duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Untuk mempersingkat waktu, Ibu akan langsung saja memulai pembelajaran mengenai sistem ekresi pada manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengalami ekresi, seperti kacamata berembun saat kita bernapas, sering buang air kecil saat cuaca dingin, ataupun berkeringat saat cuaca panas. Nah, hal tersebut terjadi pada 4 organ yang sudah kalian sebutkan tadi. Baik, organ ekresi pertama yang akan Ibu bahas yaitu ginjal. Ginjal dalam tubuh manusia terdapat 2 dan berbentuk seperti kacang merah. Letak ginjal terletak di sebelah kanan dan kiri tulang punggung dalam rongga perut manusia. Posisi ginjal sebelah kanan lebih rendah dibanding dengan ginjal sebelah kiri. Dikarenakan ginjal sebelah kanan harus berbagi ruang dengan hati di bagian atasnya. Selanjutnya yaitu struktur ginjal. Struktur ginjal sendiri seperti gambar yang Ibu tampilkan dalam layar. Nah, dalam struktur ginjal terdapat 3 bagian umum. Pertama yaitu korteks, yang di dalamnya terdapat nefron. Yang kedua yaitu medula, di dalamnya terdapat tubulus contortus dan collectivus. Dan yang ketiga yaitu pelvis renalis. Untuk catatan struktur nefron terdapat pada layar yang Ibu tampilkan. Sebagai organ ekresi, ginjal berfungsi menghasilkan urin. Urin terbentuk melalui 3 proses. Pertama, proses filtrasi atau penyaringan. Terjadi di glomerulus dan menghasilkan urin primer. Yang kedua, yaitu reabsorpsi atau penyerapan, di mana maksudnya di sini adalah penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Terjadi di tubulus proksimal dan menghasilkan urin sekunder. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu augmentasi atau penambahan. Yang dimaksud adalah penambahan zat yang sudah tidak digunakan oleh tubuh dan menyerap kembali kelebihan air. Terjadi di tubulus distal dan yang dihasilkan adalah urin yang sesungguhnya. Nah, bagaimana sih proses pengeluaran urin itu sendiri? Untuk proses pengeluaran urin itu sendiri terdapat pada gambar yang Ibu tayangkan. Pertama, urin dibentuk di dalam ginjal. Selanjutnya, disalurkan melalui ureter ke kandung kemih. Setelah urin sampai di kandung kemih, ditampung terlebih dahulu. Nah, setelah urin mencapai batas maksimum sekitar 200-300 mili, urin akan dikeluarkan melalui uretra. Selanjutnya,
Alat ekresi yang akan Ibu bahas yaitu kulit. Kulit merupakan bagian terluar yang melapisi seluruh bagian tubuh. Berikut, Ibu tayangkan mengenai struktur kulit. Nah, pada struktur kulit terdapat 3 bagian umum. Pertama yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Selanjutnya, fungsi kulit. Ada beberapa fungsi kulit, diantaranya pertama, melindungi tubuh dari kerusakan dan paparan sinar ultraviolet. Yang kedua, mengatur suhu, di mana kulit sendiri memproduksi kelenjar keringat. Yang ketiga, menentukan warna kulit oleh kandungan melanosin. Keempat, membentuk vitamin D dengan bantuan sinar matahari. Dan yang kelima, kulit sebagai alat ekresi menghasilkan keringat. Saat cuaca panas, kita lebih sering mengeluarkan keringat. Sedangkan saat dingin, sebaliknya. Dikarenakan pada saat panas, suhu tubuh akan meningkat dan menyebabkan pelebaran pada pembuluh darah. Nah, aktivitas pelebaran pada pembuluh darah tersebut akan dikirim ke hipotalamus. Kemudian, hipotalamus akan memberikan respon dengan cara mengeluarkan enzim. Enzim akan merespon pada kelenjar keringat untuk mengambil zat garam dan hasil metabolisme dari pembuluh darah. Kemudian, kulit akan membuka pori-pori dan dihasilkanlah keringat. Alat ekresi yang ketiga yaitu hati. Hati merupakan organ tubuh manusia yang ukurannya paling besar. Hati memiliki berat sekitar 1,5 kg atau 3-5% dari berat badan. Hati sendiri terletak di sebelah atas kanan abdomen dan di sebelah bawah tulang rusuk. Untuk struktur hati sendiri terdapat pada gambar yang Ibu tampilkan. Selanjutnya yaitu fungsi hati. Fungsi hati diantaranya pertama, menyimpan energi dalam bentuk glikogen. Kedua, menyimpan berbagai vitamin. Ketiga, menghasilkan zat kimia yang berfungsi untuk tubuh. Keempat, menetralkan racun. Dan yang kelima, yaitu menghasilkan cairan empedu. Hati sebagai alat ekresi akan menghasilkan cairan empedu secara terus-menerus. Cairan empedu dihasilkan dari penghancuran hemoglobin yang sudah tua. Hemoglobin akan diuraikan menjadi hemi, globin, dan zat besi. Zat besi dan globin akan disimpan di dalam tubuh dan dikirim ke dalam sumsum tulang merah. Sedangkan untuk hemi sendiri akan dirombak menjadi bilirubin dan biliperdin. Bilirubin dan biliperdin merupakan zat warna pada empedu yang menghasilkan warna biru dan hijau. Nah, zat warna tersebut akan teroksidasi di dalam usus dan menghasilkan urolobin. Urolobin akan diekresi di dalam tubuh dan menghasilkan warna kekuningan pada feses dan urin. Untuk alat ekresi terakhir yaitu paru-paru. Di dalam tubuh kita terdapat sepasang paru-paru dan terletak di dalam rongga dada. Untuk struktur paru-paru sendiri terdapat pada gambar yang Ibu tayangkan. Lalu, bagaimana sistem ekresi pada paru-paru? Sebagai sistem ekresi, paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan uap air atau H2O dan CO2. CO2 dan H2O dari hasil metabolisme diangkut oleh darah ke paru-paru, di mana untuk proses pembuangannya dengan cara difusi di alveolus melalui lubang hidung. Jika organ ekresi tidak berjalan dengan semestinya, maka akan terjadi gangguan pada tubuh. Beberapa gangguan yang terjadi pada sistem ekresi pada manusia. Seperti pada ginjal, biasanya terjadi diabetes mellitus, diabetes insipidus, albuminuria, nefritis, dan gagal ginjal. Selanjutnya, yang terjadi pada kulit seperti alergi, jerawat, ataupun kudis. Yang ketiga, terjadi pada hati seperti nefritis, Wilson, dan sifosis. Dan yang terakhir, terjadi pada paru-paru seperti asma, kanker paru-paru, dan emfisema.
Untuk materi sudah Ibu selesai jelaskan. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada game kata bermakna. Ibu minta dua kelompok menyebutkan kata yang menurut kalian sulit. Dan untuk dua kelompok lagi, Ibu minta pada akhir pembelajaran nanti untuk menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini. Baik, saya perwakilan di kelompok 1 menyebutkan kata hepatitis. Baik, saya dari perwakilan kelompok 3 menyebutkan kata asma. Baik, dari kelompok 1 yaitu hepatitis. Hepatitis sendiri merupakan pembengkakan pada saluran hati yang disebabkan oleh virus. Dan selanjutnya dari kelompok 3, tadi asma. Asma sendiri merupakan penyempitan saluran pernapasan. Terima kasih kepada dua kelompok yang sudah bertanya. Selanjutnya kita akan mengerjakan teka-teki silang yang akan isi oleh setiap kelompok. Ibu beri waktu pengerjaan selama 2 menit. Setelah selesai mengerjakan, kita akan menyamakan jawabannya secara bersama-sama. Untuk waktu pengerjaannya sudah selesai. Nah, mari kita samakan jawabannya bersama-sama. Untuk nomor 1, apa jawabannya? Bu, Hematuria. hematuria. Ya. Nomor 2, Kulit, 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 Bu. Bu. nomor 3, Hati. Hati, Bu, hati. nomor 4, Pelara, Pelara, Ibu. nomor 5, Korteks, Korteks, Bu. Bu. nomor 6, Selaput hati, Bu. Hati, Bu. nomor 7, Epidermis. nomor 8, Metabolisme, Metabolisme, Bu. nomor 9, Karbon dioksida, Karbon dioksida, Bu. nomor 10. Urin, Bu. Yeay, Urin. Bu. Ya, jawabannya sudah benar. Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Semua materi sudah Ibu jelaskan. Apakah kalian sudah mengerti? Mengerti, Sangat mudah, mengerti, Bu, Ibu. mengerti. Ya, baik kalau sudah mengerti, Ibu akan memberikan satu tugas tambahan. Ya. Ibu. Tenang, tugasnya gampang kok. Kalian cukup mengisi kolom yang sudah Ibu berikan. Jawabannya setuju atau tidak setuju. Waktu pengerjaannya cukup 1 menit. Waktu pengerjaannya sudah habis ya anak-anak. Selanjutnya, lembar jawabannya bisa kalian simpan di meja Ibu. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, coba simpulkan apa saja yang sudah Ibu jelaskan. Kesimpulan disampaikan oleh perwakilan dua kelompok yang belum bertanya pada sesi game kata bermakna. Saya dari kelompok 2 ingin menyimpulkan. Jadi, yang dapat kelompok kami simpulkan bahwa sistem ekskresi pada manusia itu terdiri dari 4 organ yang sangat kompleks dan berbagai macam fungsinya, serta zat yang dikeluarkan dari masing-masing organ seperti dari mulai keringat, urin, karbon dioksida, dan senyawa-senyawa lainnya yang bersifat racun. Izin menambahkan dari kelompok 4. Jadi, simpulan dari kelompok kami adalah proses sekresi sangatlah penting karena penumpukan zat sisa metabolisme di dalam tubuh dapat memicu gangguan kesehatan. Proses sekresi tak hanya mencegah terjadinya penyakit karena penumpukan zat sisa, tetapi juga menjaga keseimbangan senyawa kimia dan cairan dalam tubuh kita. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah bersemangat pada pembelajaran biologi pada hari ini. Selanjutnya, kalian bisa merapihkan tempat duduk terlebih dahulu. Nah, sebelum pulang, alangkah baiknya kita membaca doa. Membaca doa dipimpin oleh ketua kelas. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.